Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hairul Fadil dengan NIM D10412210045. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Google Cloud Platform sebagai layanan LAS atau infrastruktur as a service dalam mata kuliah cloud computing. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, kita pahami dulu apa itu cloud computing. Cloud computing adalah metode yang memungkinkan pengguna untuk mengakses sumber daya seperti server penyimpanan data melalui internet tanpa harus memiliki perangkat keras secara fisik ataupun secara langsung. Contohnya seperti saat kita menggunakan Google Drive untuk menyimpan file, semua data sebenarnya tersimpan di dalam server cloud, bukan di perangkat kita sendiri atau di komputer kita sendiri. Nah, dalam dunia cloud computing ada tiga kategori utama. Yang pertama adalah layanan LAS, yang kedua adalah PAS, yang ketiga adalah SAS. Yang pertama adalah LAS atau infrastruktur as a service yang menyediakan infrastruktur virtual secara service dan penyimpanan. PAS atau platform as a service yang menawarkan platform untuk mengembangkan penerapan aplikasi tanpa harus mengelola perangkat keras. Yang ketiga adalah EAS atau service as a software as a service, adalah aplikasi siap pakai yang langsung digunakan melalui tanpa internet instalasi. Sebenarnya ketiga ini saling berhubungan. LAS menyediakan dasar infrastruktur, PAS untuk membantu pengembangan, dan EAS langsung digunakan oleh pengguna akhir. Nah, salah satu penyedia layanan cloud terbesar di dunia adalah Google Cloud Platform atau disingkat dengan GCP. GCP merupakan layanan cloud milik Google yang menyediakan berbagai produk seperti komputasi, penyimpanan, dan analitik. Layanan digunakan oleh banyak perusahaan besar seperti Spotify, PayPal, dan YouTube untuk mengoptimalkan operasi digital mereka. GCP pertama kali diperkenalkan oleh Google pada tahun 2008 hingga saat ini menjadi salah satu platform cloud paling kuat dan terpercaya. Nah, sekarang kita fokus kepada peran GCP sebagai layar LAS. Google Cloud Platform menawarkan infrastruktur virtual yang fleksibel melalui layanan seperti Compute Engine, Cloud Storage, dan Virtual Private Cloud atau VPC. Melalui layanan ini, pengguna dapat membuat dan mengelola server virtual sesuai kebutuhan tanpa memiliki perangkat keras sendiri. Dengan GCP ini kita bisa menentukan spesifikasi mesin virtual apa, seperti sistem operasi hingga lokasi server yang diinginkan, semuanya melalui internet. Nah, layanan utama yang disediakan oleh GCP dalam kategori LAS antara lain, yang pertama adalah Compute Engine, yaitu sebagai mesin virtual komputasi yang fleksibel. Yang kedua adalah Freestanding Disk, yaitu adalah penyimpanan daya yang tahan lama dan aman. Yang ketiga itu adalah Cloud Network, yang menyediakan jaringan virtual konektivitas secara cepat dan aman. Dan itu juga ada Cloud Load Balancing untuk mendistribusikan beban kerja dan cloud storage sebagai tempat penyimpanan dalam skala besar. Jadi semua layanan ini dapat diatur melalui konsol website Google Cloud yang ada di internet. Nah, lalu bagaimana cara kerja GCP? Sederhananya, pengguna masuk ke konsol website GCP, memilih layanan seperti Compute Engine, lalu menentukan spesifikasi mesin yang virtual yang sesuai kebutuhan. Setelah itu Google Cloud akan secara otomatis akan mengelola infrastruktur di balik layar melalui dari keamanan, ketersediaan hingga pembaruan sistem. Dengan cara ini pengguna bisa fokus pada pengembangan aplikasinya saja dan data tanpa harus dipikirkan oleh perawatan server secara fisik. Nah, GCP memiliki banyak keunggulan, seperti yang pertama, stabilitas. GCP dapat menyesuaikan kapasitas sesuai kebutuhan pengguna secara dinamis. Yang kedua keunggulannya adalah biaya efisien. Jadi kita hanya membayar sesuai pemakaian tanpa biaya tambahan untuk perangkat keras. Yang ketiga,
kinerja cepat karena GCP ini menggunakan jaringan global milik Google sendiri. Yang ke, uh, yang keempat adalah GCP dilengkapi dengan fitur enkripsi dan perlindungan keamanan tingkat tinggi. Dan terakhir adalah integrasi yang mudah. GCP bisa dihubungkan layanan lain seperti BigQuery, Firebase, dan TensorFlow untuk menganalisa data dan mencegah buatan ataupun AI. Sekarang mari kita lihat bagaimana cara GCP digunakan di berbagai sektor. Di startup, GCP digunakan untuk menjalankan server tanpa aplikasi yang harus membeli perangkat keras. Kalau di dalam e-commerce, layanan load balancing membantu untuk menjaga platform website ketika traffic pengunjung lagi tinggi-tingginya. Sementara itu, untuk peneliti menggunakan cloud storage untuk menyimpan data yang berkurang secara besar dan aman. Bahkan instansi pemerintah pun juga menggunakan GCP untuk keperluan hosting aplikasi dan riset data yang besar. Setelah kita membahas keunggulan dari Google Cloud Platform, tentunya penting juga kita juga memahami beberapa kekurangan agar kita bisa menggunakan secara lebih bijak. Yang pertama adalah harga konfigurasi biaya layanan GCP bisa sangat bervariasi tergantung pada jenis dan skala konfigurasi yang kita pilih. Jika tidak dikelola dengan baik, anggarannya bisa sulit diprediksi, terutama untuk bagi pengguna baru yang belum memahami dalam cara perhitungan biaya cloud. Kekurangan yang ketiga adalah keterampilan teknis. Untuk dapat memanfaatkan GCP secara optimal, pengguna dapat memiliki kemampuan teknis tertentu, seperti memahami konfigurasi jaringan, keamanan, dan pengolahan mesin virtual. Nah, hal inilah yang menjadi tantangan bagi pemula yang belum terbiasa bekerja dalam infrastruktur cloud. Dan yang ketiga, dokumentasi yang sangat kompleks. Meskipun dokumentasi GCP sangat lengkap, namun sebagian besar pengguna informasinya belum tersedia cukup dan sangat teknis, dan memerlukan pemahaman mendalam agar bisa digunakan dengan secara efektif. Jadi, meskipun GCP memiliki banyak keunggulan, pengguna perlu mempertimbangkan aspek biaya, kemampuan teknis, dan waktu untuk memahami agar dokumentasi pengguna layanan dapat berjalan secara maksimal. Jadi, kesimpulannya, dari penjelasan tadi yang dapat simpulkan bahwa Google Cloud Platform merupakan layanan LAS yang sangat bisa diandalkan dan fleksibel. Dengan GCP, pengguna bisa mengelola infrastruktur komunikasi secara efisien, aman, dan hemat. Teknologi ini juga membantu berbagai sektor dari startup kecil hingga perusahaan besar untuk bertransformasi secara digital tanpa hambatan yang keras. Demikianlah presentasi saya mengenai Google Cloud Platform sebagai layanan LAS. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.